Thank you yang udah hadir. Pertama aku pengen minta untuk partisipasi aktifnya. Walaupun aku tahu rules-nya dari webinar ini, semua partisipan itu akan di-mute, baik dari VB maupun dari customer, tapi kita bisa manfaatkan fitur dari chat, di Teams ini untuk keep interaktif. Jadi nanti boleh untuk, menyapa, menjawab pertanyaan, itu juga melalui fitur chat ini. Dan apabila ada pertanyaan yang mau disampaikan, juga boleh ditampung di fitur chat ini. Nanti apabila di akhir kita ada waktu yang lebih dari setelah sesi, mungkin akan saya jawab satu persatu pertanyaannya. Oke, itu aja. Selamat pagi, terima kasih untuk joining sesi webinar VB ini yang minggu keempat. Beberapa saya lihat juga udah muncul di sesi-sesi sebelumnya, sudah menghadiri. Thank you banget Pak. Live webinar kita ini di sesi yang ke-10 hari ini bersama saya Emma dari VB Cloud. Jadi semoga bisa dapat banyak ilmu baru, informasi baru, atau mungkin informasi lama pun bisa kita refresh kembali melalui sesi ini dan bisa berguna di saat seperti ini. Jadi pertama saya ingin bahas tentang saat ini lagi COVID-19 nih Pak, lagi banyak pandemik, lagi social distancing, lagi PSBB, dan working from home. Saya rasa banyak dari kita atau hampir setiap dari kita itu mengalami dampak dari wabah COVID-19, dari pandemik ini. We suffer a great loss because this pandemic has hit us hard. Jadi berdasarkan berita yang saya tonton pagi ini, just before the webinar session, jumlah pasien COVID-19 yang positif itu sudah mencapai 7.135 di seluruh Indonesia. And the number is keep increasing day by day. Gitu. Jadi kita tahulah ini kondisinya belum segera membaik, tapi hopefully kita masih ada harapan kalau segera teratasi oleh pemerintah, oleh siapapun supaya ini tuh bisa get back to normal. Karena dampak dari si pandemik ini nggak cuma di sisi kehilangan nyawa dan orang yang sakit, tapi juga dari sisi bisnis. Kita juga suffered a great deal in business. Ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan revenue, pendapatan bisnis. Even dari VB sendiri, kita tuh sebagai IT atau teknologi company, we born in the cloud. Kita itu mulai bisnis kita dari cloud teknologi. Semuanya nggak punya AD on-premise, nggak punya server on-premise. We born in the cloud. Dan bisa dikatakan 70% dari karyawan VB Cloud itu sudah terbiasa untuk bekerja secara remote. Kita bekerja itu dari mana saja, nggak harus di kantor. Bahkan terakhir sebelum kantor kita pindah itu, kantor kita udah fully occupied, bener-bener penuh. Jadi memang nggak memungkinkan untuk kita semuanya kerja dari kantor. Meskipun begitu, tetap saja secara bisnis pun ada mengalami dampak dari wabah COVID-19 ini. Walaupun secara operasional kami nggak terganggu, kami tetap stabil. Tapi dari sisi bisnis kami melihat adanya tren yang menurun. Penjualan itu menurun. Dikarenakan daya beli dari customer kami juga menurun. Mungkin kalau beberapa Bapak Ibu juga datang dari hospitality industry. Itu salah satu fokus industrinya VB juga. Kita sampai sering ke Bali juga beberapa bulan sekali. Our team bakal visit Bali karena ada customer base kami yang di Bali, mostly hotel, ada juga industri-industri lain, yang betul-betul merasakan dampak dari COVID-19 ini secara bisnis. Jadi, ini many business saat ini, many organization itu switching on survival mode. Lagi mulai menyalakan survival mode-nya. Kita harus bagaimana nih untuk kita bisa survive, bertahan di situasi seperti ini. Beberapa customer VB yang cerita itu sudah mulai mengambil tindakan seperti perampingan tenaga kerja, penghematan biaya, cost cutting, dan lain sebagainya. That's why topik yang aku akan sharing hari ini yang saya bawakan adalah cost saving on AWS. Penghematan biaya penggunaan layanan dari AWS Cloud. Nah, tips and trick yang akan di-sharingkan nanti itu adalah sebetulnya nggak cuma berguna untuk saat ini, tetapi juga bisa kita gunakan untuk masa yang mendatang, untuk seterusnya. This might be the right time to take immediate action on the cost saving. Jadi ini adalah waktu yang tepat buat kita. So, okay, let's go. I'm gonna start with the introduction, obviously. Buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya Emma Hartono. Posisi saya sebagai Business Solution Department Head di VB Cloud. I'm taking care of few products in VB.
Most of them are public cloud seperti AWS, Azure, Ali Cloud, Office 365, Acronis, Vim, and many more. VB sendiri masih growing, masih sangat bertumbuh dengan cepat sehingga produknya pun terus-menerus bertambah. Jadi, dan apabila ada pertanyaan seputar produk-produk ini, the person that in charge adalah saya sendiri dari tim produk. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin kenal dari tim saya itu ada Junifer, itu yang taking care of AWS dan Alibaba Cloud. Lalu kalau di Microsoft team itu ada Francisca dan juga Lilis. That's my team, kita dari produk team. Nah, VB Cloud sendiri adalah sebuah perusahaan penyedia layanan multi-cloud yang focusing itu nggak cuma dari reselling public cloud. Kita nggak mau cuma fokus resell. Tapi currently we are very focused on having a cloud economics journey with our customers. Dengan cara seperti apa? Kita providing consultation services, kita providing implementation services, dan juga lately yang makin bertambah banyak adalah managed services request dari customer-customernya VB. Kenapa sih diperlukan berbagai macam services tersebut? Karena untuk memastikan kalau customer dari VB tidak sekedar membeli layanan cloud, tidak sekedar purchasing the cloud, tapi lebih penting itu untuk adopting the cloud technology itself. Harus betul-betul merasakan benefit dari cloud technology. Jangan sampai kita janji ke manajemen, we purchase cloud to cost efficient, tapi nyatanya cost kita malah membengkak setelah menggunakan cloud. Kalau itu yang terjadi, mohon maaf Bapak Ibu, itu belum merasakan benefit dari cloud-nya. Dan disinilah VB ingin hadir, VB ingin ambil satu posisi sebagai partner teknologi yang akan jalanin walk through the journey together dengan Bapak Ibu, supaya memastikan bisnis Bapak Ibu bukannya mengalami kerugian setelah mengadopt cloud teknologi, tapi sebaliknya malah mengalami perkembangan. Cost-nya bisa kita hemat. Sekian aku rasa perkenalannya. Mungkin terakhir adalah di tahun 2019 VB Cloud sudah ditunjuk menjadi AWS Select Consulting Partner. Jadi memang kita very fokus on consulting. That's why hari ini topiknya aku akan spesifikkan untuk penghematan di AWS Cloud. Sebelum melanjutkan topik atau pembahasan lebih lanjut ke tips and triknya nanti, aku ingin melakukan quick polling. Butuh bantuan Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, customer-customernya, untuk menulis di fitur chat kita, ketikan yes apabila Bapak Ibu sudah menggunakan layanan AWS Cloud. Baik pembeliannya melalui VB maupun menggunakan CC ataupun membeli dari partner lain. It's okay. It's just a quick polling. Untuk Bapak Ibu yang sudah menggunakan layanan AWS Cloud bisa ke fitur chat dari webinar ini, lalu ketikan yes di kolom chat dan send. Jadi kita mau coba quick polling. Dari teman-teman VB nggak perlu ya. I already know kita menggunakan AWS Cloud. It's just for the customer. Partisipan di sini aku cek ada 8. Ada Pak Abdul Fikri, Pak Albert Suwandi, Pak Gunadi, Pak Gus Dedi, Pak Harari Ahmad, Pak Muk, Pak Sukri, dan Pak Toyib. Boleh Pak yang sudah menggunakan AWS diketik yes atau no. Tadi Pak Sukri bilang kalau belum menggunakan say no. Oke, aku tunggu sebentar. Oke, Pak Toyib no, Pak Gus Dedi no, Pak Mukhtar no. Oke, jadi baru dari Pak Albert Suwandi yang sudah yes. Jadi ada 1 nih dari 9 attendees kita hari ini yang sudah menggunakan AWS Cloud. It's okay. Great, terima kasih Bapak Ibu buat partisipasinya. Sudah bantuin saya quick polling. Nah, berarti nanti hari ini sesinya meskipun Bapak Ibu belum menggunakan AWS Cloud, tidak apa-apa, jangan worry, tapi mungkin akan lebih tahu nih bagaimana cost saving, bagaimana memanage biaya apabila menggunakan AWS Cloud nanti di masa mendatang. Sik di sini, terima kasih Pak Toto udah di-mute. Kita lanjutkan. Nah, jadi nggak usah berlama-lama lagi, aku pengen mulai pembahasannya dari cost saving itu sendiri. Apa sih yang dimaksudkan dengan cost saving atau penghematan biaya? Aku mau samain dulu pendapat apa sih perspektif kita.
Jadi perspektif cost saving yang ingin dilakukan adalah reduce paying for what you didn't use. Jadi kita akan mengidentifikasi cost apa yang tidak kita perlukan sebetulnya dari item-item yang tidak kita gunakan di cloud, dan kita akan reduce that kind of cost. Karena lebih baik kita mereduce cost tersebut daripada kita melakukan cutting karyawan, merampingkan perusahaan. Menurut kami jauh lebih penting kita cek cost yang tidak useful dulu, cost yang tidak beneficial dulu, itu yang harus terlebih dahulu kita singkirkan. Itu terkait cost saving yang kita mau capai. Nah, tips number 0 yang paling penting kita bisa bilang adalah harus mengenal yang namanya AWS Cost Explorer, atau yang bisa kita singkat dengan nama ACE. ACE adalah sebuah fitur cost management yang sudah ada pada konsol atau portal dari AWS. Dan ini sifatnya free of charge, jadi gratis untuk digunakan, zero cost, tidak ada harganya. So, buat Bapak Ibu yang belum mengenable fitur dari ACE ini, bisa segera di-enable right after the session. Buat Pak Albert Suwandi ya, yang sudah pakai. Nah, apa sih yang dilakukan oleh ACE? Atau bagaimana ACE bisa membantu kita. Jadi pada dashboard ACE sendiri yang gratis tadi, kita bisa melihat data consumption dari cloud kita untuk 12 bulan ke belakang. Nah, bagaimana dengan data setelah 12 bulan? Apakah kita masih bisa melihatnya? Yes, kita masih bisa melihatnya di billing dashboard. Jadi di dashboard yang berbeda, bukan di dashboard dari ACE ini. Karena ACE sendiri penggunaannya itu ditujukan untuk gain visibility of cost trend. Jadi kita mau melihat tren dari cost-nya seperti apa, kita mau melakukan cost analysis, itu kita akan memanfaatkan si ACE ini. Tapi to see detail billing, itu kita bisa lihat di billing dashboard. Nah, si ACE ini bisa kita gunakan bermacam-macam nih contohnya, seperti kita mau tracking daily, weekly, monthly cost kita lakukan budgeting, itu juga bisa dari dashboard ini. Dan informasi seperti daily cost, filter per service, itu bisa kita lakukan juga. Contohnya, kita punya VM. VM kita itu ada di beberapa region. Nah, kita mau cek masing-masing region ini cost-nya berapa sih untuk 1 bulan terakhir, atau untuk 3 bulan terakhir. Itu bisa kita dapatkan informasinya melalui ACE dashboard. Nah, dia bisa sampai memunculkan itu per daily. Jadi, cost yang kemarin digunakan itu hari ini sudah bisa kita lihat grafiknya, sudah bisa kita lihat trennya. Sangat up to date. Jadi ini perlu banget untuk digunakan. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi, perkembangan market itu terjadi dengan sangat cepat akhir-akhir ini. Kita dituntut untuk bisa melakukan perubahan, untuk bisa menyesuaikan teknologi kita, service kita, apapun yang kita jual itu dengan market demand yang changing dengan sangat cepat. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil, baik itu terkait dengan teknologi, dengan infrastruktur kita juga harus relevan, juga harus sesuai dengan perubahan yang terjadi. Jangan sampai kita make decision based on outdated data yang sudah tidak lagi valid. Dan aku lihat di beberapa perusahaan seringkali itu masih happen, karena tidak bisa ditemukannya data yang up to date. Jadi jangan-jangan masih ada keputusan yang diambil berdasarkan data bulan lalu, data tahun lalu. Mungkin 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu hal tersebut masih fine, masih bisa dilakukan. Tapi with current condition, dengan perubahan yang terjadi sangat cepat, competition juga makin ketat, kita nggak lagi bisa mengambil keputusan yang based on outdated data. Itu akan membuat kita tertinggal dibanding kompetitornya kita. Kita betul-betul harus make decision based on current data, based on updated data. Nah, jadi ACE ini bisa membantu kita untuk mendapatkan data tersebut. Selain data daily cost, apa sih yang bisa dicek melalui dashboard ini? Juga kita bisa menggunakan yang namanya tagging. Tagging ini contoh penggunaannya adalah ketika Bapak Ibu menggunakan AWS Cloud untuk running beberapa project sekaligus. Jadi ada project A, project B, dan project C. Di mana masing-masing project ini punya budget yang berbeda-beda dan resource yang digunakan juga berbeda-beda. Nah, pada kasus seperti itu, pada skenario tersebut, kita bisa melakukan tagging terhadap masing-masing resource. Untuk VM-nya, untuk network-nya, untuk storage-nya, itu bisa kita tagging. Jadi, network ini adalah untuk project A, network yang
hari ini untuk project B. Dan dengan kita melakukan tagging tersebut, kita bisa memunculkan data itu per project. Cost per projectnya itu bisa dimunculkan di sini. Dan bisa kita lihat trennya. Jadi bulan ini paling banyak spending itu di cost A. Bulan depan ternyata cost C yang paling banyak spendingnya. Hal tersebut juga bisa dilakukan dengan ACE ini. Dan ya, saya ulangi kembali, ini bersifat free. Jadi hanya perlu di-enable. Sayangnya dari beberapa customer kami maupun customer AWS yang waktu itu belum jadi partneran dengan VB, mereka nggak tahu adanya fitur dari Cost Explorer ini, sehingga tidak pernah dimanfaatkan. Padahal sangat membantu apabila informasi ini bisa kita sampaikan kepada manajemen. Ini loh Pak, cost saving yang bisa kita lakukan dengan adopting the cloud. Jangan sampai kita cuma pitching di awal, iya cost efektif nih kalau pakai cloud, tapi kita nggak bisa munculin datanya. Nggak make sense. Lalu yang selain itu juga kita bisa memunculkan data penggunaan dari resources. Jadi EC2 kita itu nyala berapa jam sih dalam 1 bulan, dalam 3 bulan terakhir. Itu bisa kita munculkan di sini. Tetapi tidak spesifik instance-nya. Dia mengkelompokkan berdasarkan type of instance. Contohnya, kita menggunakan T2 Micro. T2 Micro kita misalnya ada 5 instance. Nah, 5 instance tersebut dalam 1 bulan menyala dalam berapa jam. Itu bisa kita munculkan datanya. Dan yang terakhir juga kita bisa menarik report dari reserve instance kita atau RI. Ini adalah komitmen kontrak per tahun yang bisa membuat kita membayar lebih mudah. Nanti lebih detailnya aku akan go through di tips number yang ke-6 untuk terkait reserve instance. Jadi ini tentang Cost Explorer dari AWS. Selanjutnya aku ada siapin satu video demo. Ini akan membantu kita untuk lebih memahami dari Cost Explorer. Nah, ini adalah tampilan Cost Explorer-nya. Lalu di sini kita bisa lihat ada 2 grafik yang bagian atas dan bawah. Di grafik bagian atas itu ditunjukkan data cost, data biaya. Di grafik yang bawah itu data utilization, berapa jam VM menyala. Nah, lalu dia lakukan grouping di sini itu berdasarkan tipe instance. Jadi ada C4 large, ada T2 micro, T1 micro, masing-masing diwakili oleh satu warna. Bisa kita perhatikan contohnya itu T2 micro yang warna oranye. Di penggunaan per bulan itu jamnya itu lama. Ya kan, dia yang paling besar lah konsumsinya. Tetapi dari sisi harga sendiri, karena T2 micro termasuk type yang kecil dan harganya tergolong murah, di atas kita bisa lihat di grafik cost-nya, dia nggak memakan biaya sebanyak tipe dari C4 yang 2X large, yang warna ungu. Jadi ini yang ditampilkan oleh ACE. Dia grouping per instance type, dimunculin data cost dan data usage-nya. Nah, groupingnya nggak cuma instance type, bisa kita lakukan beberapa pilihan seperti region, purchase model, service juga bisa kita kategorikan. Nah, di sebelah kiri kita bisa ubah itu bagian periodenya. Jadi month to date itu artinya dari awal bulan sampai dengan sekarang, current period. Nah, itu bisa kita bikin juga dari 30 hari terakhir, 1 bulan ke belakang, 6 bulan ke belakang, 12 bulan ke belakang, dan cost-nya ini bisa kita pilih mau kita munculkan daily atau monthly. Kalau contoh yang di demo ini adalah daily, jadi masing-masing bar itu merepresentasikan 1 hari, jadi per tanggal dia. Agustus tanggal 5 itu 1 bar sendiri. Nah, untuk memperkaya analisanya kita juga bisa menambahkan fitur filter di sebelah kanan. Seperti kita bisa take out juga data-data yang nggak relevan. Contohnya kita misalnya beli RI dan kita tidak mau analisa RI-nya. Kita bisa take out di menu fitur ini. Filter. Nah, yang terakhir juga ada advanced options. Di advanced option itu kita bisa take out kredit dari AWS, refund, dan support cost. Karena kita kan bisa beli supportnya tuh dari AWS, kita juga biasanya tidak mau analisa support cost. Itu bisa kita take out. Nah, ini sekilas demo dari Cost Explorer yang mudah-mudahan bisa membantu kita untuk lebih memahami lagi terkait dengan ACE. Selanjutnya, aku akan masuk ke tips-tipsnya. Ada tips apa aja sih untuk kita bisa reduce payment? Ada 6 tips. Oke, jadi yang pertama itu dimulai dari mengidentifikasi EC2 instance yang penggunaannya atau utilisasinya rendah, low utilization. Kita bisa reduce cost dengan cara
memberhentikan, dimatikan, atau di right sizing. Itu yang pertama. Kedua, nanti kita akan cek kita punya EBS volume atau disknya kita. Yang ketiga, kita akan lakukan checking untuk S3 storage. Yang keempat, networking. Yang kelima dan keenam itu jadi satu poin, itu untuk penggunaan purchase option yang tepat. Nanti saya akan ceritakan ada spot instance, ada compute saving plans, ada reserve instance juga di bagian itu. Oke, mari kita mulai dari fitur dari tips yang pertama. Adalah EC2. Untuk bisa mengidentifikasi EC2 apa saja yang sedang low utilization, kita perlu enable yang namanya recommendation. Ini ada di AWS Cost Management, dan kembali lagi fitur recommendation ini juga bersifat free of charge atau gratis. Bapak Ibu tinggal klik enable. Ini contoh screenshot yang saya tampilkan ketika belum pernah dinyalakan sama sekali recommendation-nya. Dia bilang currently disabled. We can just enable, tapi perlu diperhatikan ketika di enable nggak langsung muncul data rekomendasinya. Dia akan take sekitar 24-48 jam untuk bisa memunculkan rekomendasi yang pertama. Nah, ketika sudah muncul rekomendasinya akan tampil seperti berikut. Nah, di sini bisa kita lihat, dia akan memunculkan kita rekomendasi dari idle instance dan underutilized instances. Ya, di sebelah kanan atas, idle instance dan underutilized instance. Bagaimana pengkategorian mereka sih? AWS melakukan kategori berdasarkan CPU utilization. Nah, apabila CPU utilization selama 14 hari terakhir itu hanya 1% dari maksimum CPU capacity dari instance tersebut, maka dia akan masuk ke kategori idle. Apabila maksimum cuma 40% penggunaannya selama 14 hari terakhir, itu akan masuk ke underutilized. Dan instance tersebut yang akan muncul di list rekomendasi ini. Apabila kita klik view, akan dimunculkan rekomendasinya. Untuk yang idle instance, rekomendasinya adalah mematikan atau men-terminate dari instance tersebut karena dianggap tidak digunakan. Possibility-nya adalah kita nyalakan instance yang lain. Nah, untuk underutilized akan diberikan rekomendasi untuk menggunakan tipe instance yang lain, yang lebih sesuai. Itu yang kita sebut dengan right sizing action. Nah, yang perlu diperhatikan adalah recommendation ini tidak berjalan otomatis. It's not automated. Ini rekomendasi yang perlu kita review, yang perlu kita, dan yang perlu diperhatikan, karena ini adalah fitur bawaan dari AWS, ada beberapa fixed attribute yang kita nggak bisa ubah. Apa sih fixed attribute-nya? Yaitu dia melakukan pengecekan untuk pemakaian di 14 hari terakhir. 14 hari terakhir di mana pada beberapa case, rekomendasi ini bisa menjadi tidak valid untuk kita. Contohnya apa? Contohnya pada waktu penggunaan aplikasi accounting. Aplikasi accounting yang digunakan di satu company itu misalnya hanya pada tanggal 30, 31, 1, 2, 3. Dan setiap bulannya hanya seperti itu cycle-nya. Jadi hanya peak pada 5 hari di akhir bulan. Apabila rekomendasi ini kita cek pada tanggal let's say 20 di bulan berikutnya, nah data peak itu tidak akan ke-capture. Dia akan melihatnya itu adalah idle instance atau underutilized instance. Padahal bisa jadi instance tersebut memang peak-nya itu hanya pada 1 minggu yang tidak berdekatan dengan recommendation ini. Sehingga penting buat kita untuk mengetahui atribut detailnya dan mengambil keputusan sesuai dengan keadaan atau kondisi pada organisasi kita masing-masing. Ini hanya membantu. Apabila mau diotomatiskan bisa nggak? Bisa, Bapak Ibu. Kita bisa aktifkan yang namanya Operation Conductor di AWS. Ini juga salah satu services yang VB provide untuk manage service customer-nya VB. Gitu. Jadi apabila mau diotomisasi, karena meskipun dari AWS sendiri mengklaim itu easy to deploy dan ditulis itu hanya 30 menit untuk deployment-nya, deployment dari tool seperti Operation Conductor ini bisa memakan waktu sampai beberapa jam, few hours. Kenapa? Karena tergantung complexity dari environment cloud-nya Bapak Ibu, aplikasi yang dijalankan dan lain sebagainya. Jadi tidak segampang yang dinyatakan pada dokumentasi-dokumentasi yang dipublish. Itu untuk mengautomisasikan.
Nah, bagaimana kalau case-nya itu seperti aplikasi finance-nya tadi, yang cuma nyala pada periode-periode tertentu, misalnya 1 minggu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita akan gunakan yang namanya Instant Scheduler. Apa nih Instant Scheduler? Oke, seperti namanya, dia adalah sebuah scheduler. Jadi simply, tools ini atau fungsi ini akan mengaktifkan EC2 dan RDS instance pada jam yang kita inginkan. Jadi solusinya itu di sebelah kanan kita bisa lihat dia melibatkan beberapa komponen seperti AWS Lambda, Amazon CloudWatch, dan Amazon DynamoDB. Kita jahit jadi satu, kita set, kita configure, dan apa yang dikerjakan oleh solusi ini, dia mematikan, menghidupkan VM kita secara otomatis pada waktu yang kita schedulekan, pada schedule yang kita set. Dan sudah terbukti bisa menghemat cost itu sekitar 70% apabila instance kita itu hanya perlu dinyalakan pada regular business hour. Jadi itu bisa dihemat dari seminggu mestinya tanpa instance scheduler, resource kita itu menyala selama 168 jam. Tetapi bisa kita reduce menjadi hanya 50 jam setiap minggunya dengan menggunakan instance scheduler ini. Jadi apabila Bapak Ibu mempunyai resources yang hanya butuh dinyalakan pada waktu-waktu tertentu, tidak harus 24/7, penting nih untuk kita aktifkan si instance scheduler ini. Ini time to deploy-nya sekitar 30 menit sampai 1 jam untuk kita activate. Dan ini part of VB Cloud Managed Services. Kalau Bapak Ibu ingin dibantu untuk mengerjakan ini, we can help untuk deploy juga, tapi lebih ke best effort. Jadi apabila tidak ada pending item dari customer managed service kita, baru kita bisa bantu untuk nyalakan ini untuk Bapak Ibu. Dan modelnya seperti apa sih? Dia custom tagging. Jadi kita bisa pilih isi itu mana yang mau di scheduling. Contohnya tadi kan ada aplikasi yang mungkin perlu nyala hanya pada business hour. Ada aplikasi yang perlu 24/7. Nah, kita bisa dengan mudah pilih atau tentukan yang mana yang mau di schedule. Mau bikin schedule berbeda, ya bisa. Kita tinggal buat different schedule aja dan kita terapkan untuk instance yang berbeda. Contoh penerapannya itu nanti misalnya business hour, kita nyalain instance itu jam 9 pagi dan jam 5 sore itu otomatis dimatikan. Itu bisa dilakukan sama kita. Lalu case-nya adalah bagaimana kalau kita membutuhkan VM atau resource tersebut menyala sebelum jam auto start-nya. Nggak perlu khawatir, nggak perlu pusing. Kita tinggal just start the machine before the schedule. Nggak akan terjadi problem atau issue ketika pada waktu schedule itu harus menyala. Jadi pada saat jam 9 dia sudah cek, oh ini ada 3 item yang sudah nyala dari sebelum jam 9, ya udah dia tidak akan melakukan apa-apa. Tapi ketika nanti jam 5 sore, tetap semua instance akan di auto stop, bisa dimatikan. Itu yang dilakukan oleh scheduler ini. Sebaliknya ketika mau dimatikan sebelum schedule matinya itu juga possible. Misalnya jam 1 kita mau matikan VM-VM kita yang sudah nggak digunakan. Just stop the VM, nggak masalah. Nanti besok pagi jam 9 baru akan dinyalakan kembali. Dan solusi ini itu partial automation, jadi bisa kita pilih untuk start only atau stop only, nggak harus start dan stop. Dan stop di sini perlu diperhatikan bukan termination, jadi hanya sekedar mematikan VM-nya. Apa bedanya kalau buat yang belum tahu, stop and termination? Termination itu means betul-betul de-allocate resource, jadi tidak bisa di-restart, tidak bisa dinyalakan kembali apabila sudah di-terminate, sehingga pada case ini kita hanya melakukan stop, supaya besok kita bisa start kembali. Untuk cost-nya sendiri berbeda tentunya, kalau di-terminate, semua cost itu akan hilang, tapi untuk stop ini, cost dari compute-nya itu yang akan hilang, tapi cost dari volume disk yang di-attach akan tetap berjalan. Karena storage-nya masih tetap di sana untuk kita nyalakan kembali, untuk kita gunakan kembali. Ini terkait instance scheduler. Dan apabila terjadi kegagalan dari auto start atau auto stop-nya, Lambda atau microservices dari AWS, itu yang namanya Lambda, akan mengulang kembali action-nya itu dalam waktu 15 menit. Intervalnya dia setiap 15 menit. Jadi kalau jam 9 misalnya gagal di start, karena satu atau lain hal, 9.15 Lambda akan
lakukan trigger lagi untuk menyalakan kembali VM yang sudah di-set scheduling. Lalu apakah fitur ini ada cost-nya? Iya, ada cost-nya. Lambda-nya sendiri itu sekitar $5 per bulan. $5 itu around 80.000. Dan ini tidak tergantung dari jumlah VM yang mau di-set. Jadi biasanya kita rekomendasikan untuk Bapak Ibu yang punya jumlah VM cukup banyak. Salah 10 EC2. Oke, penghematannya akan jauh lebih berasa daripada cost dari instance schedulernya. Tapi kalau misalnya cuma ada 1 VM, bisa jadi berimbang dari cost yang di instance scheduler dengan cost yang dihemat dari EC2-nya. Gitu. Jadi cost-nya ada dari Lambda, ada Amazon CloudWatch, dan juga DynamoDB. Dimana kalau cost Lambda-nya independen dari jumlah VM, cost dari CloudWatch dan DynamoDB sangat tergantung oleh jumlah VM. Semakin banyak jumlah VM, cost dari CloudWatch dan DynamoDB juga akan semakin besar. Kalau recommendation dari kita, 5-10 VM di auto schedule with business hour itu sudah akan menghemat lebih besar daripada cost dari instance scheduler. Oke, itu poin pertama untuk penghematan dari EC2. Ini terkesan simple, tapi banyak yang company yang belum menerapkan sehingga tidak merasakan benefitnya. Padahal kita tahu kalau di Indonesia sendiri item yang paling banyak digunakan di AWS customer adalah EC2. Compute charge-nya ini yang paling besar biasanya. Jadi penting untuk kita terapkan. Nah, kembali ke list tips-nya kita. Jadi yang nomor 1 tadi kita sudah bahas tentang bagaimana kita lakukan auto stop, scheduling, dan right sizing. Yang kedua, kita akan mengecek yang namanya EBS volume atau disk-nya kita. Pertama, untuk kita bisa melakukan penghematan, kita perlu melakukan identifikasi. Kalau identifikasi Amazon EC2 tadi kita ceknya di recommendation dari AWS. Kalau identifikasi EBS, kita akan menggunakan yang namanya AWS Trusted Advisor. Nah, jadi ini adalah satu tools bawaan yang sudah disediakan oleh AWS juga, di mana Trusted Advisor ini terdiri dari 5 komponen, dari cost optimization, performance, security, fault tolerance, dan service limits. Untuk membahas Trusted Advisor ini, aku bisa satu sesi sendiri sebetulnya untuk go detail di masing-masing pillar ini, apa yang bisa kita gain benefit. Tapi kita akan focusing on cost optimization part. Dan ini hanya bisa diaktifasi apabila Bapak Ibu subscribe business atau enterprise support plan dari AWS. Jadi itu. Nah, di situ apabila kita sudah subscribe support plan, kita bisa mendapatkan informasi terkait EBS volume yang dinyatakan idle, dinyatakan underutilized. Nah, underutilized volume adalah unattached volume. Jadi volume yang tidak nempel ke VM, yaitu pasti tidak digunakan dong. Atau volume yang di-attach nih ke VM, tapi IOPS-nya itu hanya 1 IOPS per day untuk the past 7 days. Jadi apabila selama 7 hari berturut-turut IOPS-nya itu less than 1 IOPS setiap harinya, dia akan otomatis kategorikan sebagai underutilized volume. Nah, untuk 2 tipe volume ini, baik yang unattached maupun underutilized, apa yang bisa kita lakukan? Kita akan create yang namanya snapshot dan kita delete the volume. Create snapshots. Apa sih snapshot? Snapshot itu adalah primary means untuk backup EBS volume. Jadi tadi kita punya disk itu kalau kita mau backup di AWS, kita lakukan yang namanya snapshotting. Dan snapshotting ini bisa kita lakukan secara otomatis. Itu yang kita bisa bilang sebagai backup solution-nya kita. Kita set yang namanya Amazon Data Lifecycle Manager. Di sini kita bisa set retention-nya dan kita bisa set intervalnya. Seberapa sering sih volume kita mau di snapshot. Rekomendasi dari VB Cloud sendiri melakukan snapshot ini weekly. Jadi setiap minggu harus di snapshot 1 kali, kecuali itu adalah critical system atau core system seperti SAP yang jumlah transaction-nya tinggi, itu kita rekomendasikan lakukan daily snapshotting. Kalau normal, basic VM, kita lakukan weekly snapshotting, di mana di AWS sendiri, menu snapshotting ini sudah cukup pintar. Jadi ketika minggu ini di snapshot, minggu depan di snapshot lagi, snapshot yang minggu depan itu hanya mengcapture delta data.
atau incremental only. Jadi tidak boros secara storage. Bisa kita hemat karena dia hanya melakukan incremental. Dan kita juga bisa set retention-nya. Contohnya untuk weekly snapshot ini, kita akan simpan 4 copy data. Jadi week 1, week 2, week 3, week 4, week 5 kita lakukan snapshot, week 1 itu akan dihapus dari datanya kita. Nah, dengan melakukan ini kita bisa menghemat cost dari storage kita, tapi juga tidak istilahnya menghilangkan data-data berharga, kita tetap aman. Jadi dengan snapshotting, sewaktu-waktu kita membutuhkan volume ini untuk digunakan kembali, kita bisa nyalakan atau recreate our EBS volume dari snapshot yang telah kita simpan. Jadi in case kita butuh di masa mendatang, kita sudah punya backup-nya, kita sudah punya snapshot-nya. Dan rekomendasi dari AWS best practice, setiap kali kita mau delete volume, harus dilakukan snapshot terlebih dahulu. Jadi untuk unattached volume, kita bisa simply snapshot lalu delete volumenya. Kita bisa cost saving, di sini contoh case-nya itu dia bisa hemat sampai $1.092 per month untuk storage only. Ini bisa kita lakukan. Selanjutnya terkait S3. Ini sama-sama nih, ini juga terkait storage. Tadi storage di AWS itu bisa kita simpan dalam bentuk disk, yaitu EBS. Bisa kita simpan dalam bentuk object storage, itu adalah S3. S3 kalau buat yang belum tahu, itu stand for Simple Storage Service. Ini diklaim oleh AWS cocok untuk menyimpan apa saja, any kind of object, dan widely and commonly used in so many different skenario. Berbagai skenario menggunakan si S3 ini, mulai dari penyimpanan file, penyimpanan dokumen, penyimpanan data website, image, video, file sharing, semua bisa menggunakan S3. Makanya logonya sendiri juga Bapak Ibu bisa lihat itu kan di dalam bucket ada kotak bulat dan segitiga. Itu kayak menandakan kalau you can store any kind of files di S3 ini. Nah, objek-objek yang kita simpan di dalam S3 itu selalu ditaruh dalam satu bucket. Dan masing-masing dari objek ini mempunyai storage class atau kelas storage-nya masing-masing. Dan untuk masing-masing storage class ini itu mempunyai karakteristik yang berbeda dan harga yang berbeda juga. Kita bisa lihat yang pertama itu yang paling atas ada yang namanya S3 Standard. S3 Standard ini adalah harga yang termahal karena dia dikhususkan untuk menyimpan frequently access data yang sering diakses. Nah, klasis yang kedua yang berikutnya adalah IA. IA itu adalah infrequent access. Sangat mudah dimengerti ketika kita tahu kepanjangannya. Jadi kalau data itu infrequent access, kita pindahkan ke kelas berikutnya yang harganya itu bisa kita hemat sekitar 85.000 per bulan untuk 1 terabyte data. Jadi lumayan untuk cost saving-nya sendiri. Ini saya menggunakan versi 17.000. Lalu kelas berikutnya adalah one zone. Jadi untuk S3 standard dan S3 standard IA selalu di redundant datanya kita itu ke 3 zona availability yang berbeda. Di AWS tuh satu region pasti punya 3 availability zone. Dan secara otomatis untuk security data, standar dan standar IA itu mengcopy ke 3 different zone. Kalau kita pilih S3 one zone, itu berarti kita define ke AWS data yang ini hanya disimpan ke satu zone aja. Dan di situ kita melakukan penghematan lagi tuh. Bisa turun lagi cost-nya. Dan yang terakhir kita punya yang namanya S3 Glacier. S3 Glacier adalah untuk archiving the data, archiving storage. Ini harganya paling murah, itu sekitar 85.000 per terabyte. Kita bisa bilang ini untuk cold data. Nah, trade-off-nya itu seperti apa sih dari masing-masing kategori ini? Walaupun decreasing, tapi perlu diingat kalau pricing dari S3 nggak cuma terkait penyimpanan data, tapi juga operating the data. Data operation itu juga ada cost-nya. Dan semakin murah penyimpanan data, maka akan semakin mahal biaya yang digunakan untuk mengoperasikan data. Nah, di sini kita perlu melakukan yang namanya klasifikasi yang benar. Jangan sampai semua data kita taruh langsung di Glacier, karena, oh ini paling murah nih, cuma 85.000 per terabyte. Nggak bisa kayak gitu, karena
untuk data yang sering diakses, ujung-ujungnya nanti cost yang membengkak adalah cost akses datanya. Karena untuk tipe yang makin murah penyimpanannya akan semakin mahal operation datanya. Bagaimana dong menanganinya atau bagaimana cara menentukannya supaya data-data kita ini bisa ditempatkan pada storage yang tepat, pada classes storage yang tepat. Nah, Amazon sendiri sudah menyediakan yang namanya lifecycle policy. Lifecycle policy secara otomatis akan mendetek data yang Bapak Ibu store di S3 standard, dan itu kita bisa set periodenya. Misalnya kita set di sini pada contoh itu 90 hari. Setelah 90 hari disimpan, secara otomatis data-data tersebut akan dipindahkan ke infrequent access bucket. Dan lalu kita bisa set lagi satu policy, setelah 1 tahun di infrequent access akan dipindahkan ke archive data. Di sini bahkan kita bisa tambahkan setelah archiving itu bisa kita delete. Jadi setelah 3 tahun atau 5 tahun, contohnya itu policy di hospital industry, mereka perlu menyimpan data rekam medis, medical history itu untuk 5 tahun. Nah, di situ kita bisa set juga polisinya. Setelah 5 tahun, just destroy the data, we don't need it anymore. Bisa, dan itu tanpa diperlukan manual work. Jadi nggak harus Bapak Ibu yang go through, mungkin ada ribuan objek, ribuan storage, ribuan data. Tapi dengan automated lifecycle policy ini dilakukan secara otomatis oleh AWS untuk pengkategoriannya. Nah, problem berikutnya adalah ketika kita nggak tahu berapa waktu yang tepat untuk kita memindahkan dari satu kategori ke kategori lainnya. Sometimes we don't know. Kalau untuk file-file tertentu yang misalnya log itu kita tahu lah, oke, 1 bulan pertama ini akan banyak diakses, bulan kedua sudah nggak diakses, kita bisa simply set in the policy. Tapi untuk data lainnya bagaimana? Nah, itu kita akan menerapkan yang namanya S3 Analytics. S3 Analytics melakukan analisa, dia mengobservasi akses pattern dari data-datanya kita yang kita taruh di S3 untuk satu periode waktu. Direkomendasikan untuk 1 bulan. Jadi itu dicek seberapa sering sih data kita itu diakses. Dan dari data tersebut bisa kita tarik reportnya dalam bentuk CSV, dan informasi itulah yang kita gunakan untuk men-set lifecycle policy-nya kita. Terkait biaya. Jadi lifecycle policy ini ada biayanya, tetapi sangat murah. Itu sekitar 1.700 sampai 10.000 rupiah per 10.000 transition data. Jadi very cost efficient. Untuk analytics-nya itu per 1 juta data dikenakan 1.750 rupiah per bulan. Sangat murah dan sangat simpel untuk digunakan. Tapi balik lagi banyak yang belum menggunakan ini juga. Jadi untuk Bapak Ibu yang berniat menggunakan S3, saya sarankan untuk mengaktifkan policy lifecycle dan juga analytics-nya. Apalagi kalau datanya Bapak Ibu itu tergolong banyak, puluhan tera, 30 tera, 50 tera. Kemarin ada customer kami yang mau archive data itu 120 tera. Dan mereka mau menentukan mana yang Amazon Glacier dan mana yang Amazon Glacier Deep Archive. Jadi ada 2 tipe lagi di Glacier. Itu ada yang makin murahnya. Dan untuk jumlah data yang sebesar itu, penentuan kelas yang tepat ini sangat mempengaruhi biaya yang digunakan. Kita bisa cost efficient, kita bisa cost saving dengan menentukan kelas yang tepat. Itu terkait S3. Kita lanjutkan ke tips berikutnya yang kita punya di sini adalah tentang nomor 4, it's about networking. Jadi kita akan melanjutkan networking cost kita. Kita mau coba analisa dan bagaimana cara kita mereduce cost-nya. Nah, keluhan terkait cost dari networking ini juga nggak jarang saya temui di customer. Banyak customer yang komplain karena data bandwidth out atau egress out itu sangat besar. Pertama kita harus tahu bagaimana cara kita melihat data tersebut. Ini kembali lagi saya tampilkan grafik dari ACE, dari Cost Explorer-nya kita. Kita lakukan filtering untuk data yang terkait dengan networking. Bandwidth out datanya kita munculkan.
Di sini ini data dari VB Cloud sendiri, saya tarik datanya itu pernah terjadi lonjakan bandwidth out. Itu di bulan Januari 2020. Tiba-tiba usage kita membengkak, di 1 bulan itu kita spend sekitar $200 untuk bandwidth out only. Nah, jadi dengan dashboard ini kembali kita bisa ketahui apabila terjadi spike, terjadi pembengkakan. Lalu apa nih yang kita perlu lakukan? Tipsnya bagaimana untuk menghemat data bandwidth out atau data networking kita? Ada 5 tips yang simple. Yang pertama itu terkait inter-region data transfer. Jadi kembali aku ingatkan kalau AWS itu punya many region. Ada region terdekat sama kita itu di Singapura, region kedua terdekat itu ada di Hong Kong. Nah, ternyata apabila kita menempatkan S3 dan EC2 kita yang saling berkomunikasi di region yang berbeda, let's say S3-nya kita taruh di Hong Kong, EC2-nya kita taruh atau VM-nya kita taruh di Singapura. Ketika kedua komponen ini melakukan communication, melakukan transfer data, akan ada satu charging yang namanya inter-region data charge. Jadi itu cost antar region. Sedangkan sebetulnya cost tersebut bisa kita hemat simply dengan cara menempatkan S3 dan Amazon kita di same region. Karena untuk komunikasi antara S3 dan EC2 di region yang sama itu adalah free of charge. Itu poin penghematan yang pertama. Nah, bagaimana dengan komunikasi antar EC2? Komunikasi antar EC2 walaupun ada di region yang sama, tetapi ada di availability zone yang berbeda, juga akan mengakibatkan data transfer cost. Sehingga rekomendasinya adalah apabila instance atau VM Bapak Ibu merupakan development atau testing environment, tempatkanlah VM tersebut dalam availability zone yang sama. Jadi jangan di-separate ke different app zone. Different app zone itu diterapkan untuk production workload. Karena itu kepentingannya adalah untuk high availability. Sedangkan untuk development environment, untuk testing environment, seringkali kita kan tidak membutuhkan high availability. Jadi ditempatkan saja pada satu availability zone. Tidak perlu di-separate untuk development dan testing environment. Itu akan menghemat cost dari networking-nya. Nah, lalu tips yang ketiga adalah terkait penggunaan public IP address. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau punya kebiasaan assigning IP public untuk masing-masing VM, itu tidak direkomendasikan di AWS best practice. Baik dari sisi security dan juga dari sisi cost effectiveness. Kalau dari security, kita selalu bilang assign IP public address hanya kepada VM-VM yang butuh berkomunikasi dengan dunia luar, dengan internet, dengan orang-orang yang ada di luar regionnya AWS. Seperti itu. Jangan semua VM itu di-assign IP public. Kenapa? Karena communication antar komponen yang memiliki IP public akan mengakibatkan internal data transfer charge. Sekalipun ada di dalam satu availability zone yang sama. Sedangkan apabila hanya digunakan private IP, cost-nya itu hilang. Simply akan hilang. Jadi hanya gunakan public IP untuk resources yang perlu komunikasi dengan internet. Itu tips yang ketiga untuk networking. Tips yang keempat, apabila resources Bapak Ibu ada di beberapa region berbeda, gunakanlah VPC peering atau VPC sharing. Karena hal itu akan mengoptimize data transfer cost. Tanpa VPC sharing dan VPC peering ini, komunikasi antar region itu akan keluar dulu ke internet, sehingga cost-nya akan jadi bengkak. Ada data out-nya lagi, baru masuk lagi. Walaupun data in tidak akan mengakibatkan cost ya, tapi data out-nya itu yang lumayan cost-nya. Dan yang kelima, apabila sudah tips ini diterapkan, kita lihat analisa data networking kita masih sangat amat tinggi, masih bengkak nih. Apa yang perlu kita lakukan? Consider using Amazon CloudFront. Amazon CloudFront adalah services CDN, Content Delivery Network yang disediakan oleh AWS. Sehingga dengan menerapkan CloudFront ini, beberapa customer kami sudah menggunakan, dan mereka bisa mengeliminasi
cost dari over provision storage. Jadi storage-nya nggak perlu kita over provision karena kita punya CloudFront yang tersebar di seluruh dunia untuk mempercepat akses dari berbagai lokasi, berbagai region, dan mengoptimalkan latensi. Jadi apabila terjadi potential spike, tetap bisa dilayani potential spike di traffic itu tanpa perlu membesarkan storage-nya. Jadi CDN is recommended untuk digunakan juga. Selanjutnya ada juga satu tips terkait discounted pricing untuk data out-nya kita. AWS bisa memberikan price khusus apabila data out Bapak Ibu sudah mencapai minimum 10 terabyte per bulannya. Jadi very large amount. Itu terkait networking. Kita lanjut ke tips yang terakhir yang kita punya. Itu menentukan purchase options yang tepat di AWS. Jadi AWS itu punya beberapa purchase options. Yang paling common yaitu on demand. Ini adalah pay as you go. Ini cocok untuk spiky workload. Workload yang kita tidak bisa prediksi. Yang kita nggak tahu penggunaannya hari ini banyak, besok sedikit. Itu kita gunakan on demand. Harganya lebih mahal. Nah, untuk workload yang lebih stable, yang lebih predictable, kita bisa gunakan saving plan atau reserve instance. Di sini dengan adanya komitmen, kita bisa reduce cost kita itu sampai 54%. Dan komitmen ini bukan berarti kita harus selalu membayar di depan. Komitmen di AWS itu bisa dibayar tetap monthly. Partial upfront dan juga monthly payment itu memungkinkan. Cuma kita statement untuk resource ini kita akan komitmen digunakan selama 1 tahun atau 3 tahun ke depan. Dan itu biasanya untuk instance-instance yang cukup stabil, yang tidak perlu di on-off. Kita gunakan reserve instance. Dan yang ketiga adalah spot instances. Penggunaan spot instances bisa menghemat sampai dengan 90% dari EC2 cost-nya kita. Jadi sangat penting untuk dikonsider. Kalau buat yang belum tahu apa sih spot instances? Spot instances adalah pemanfaatan spare resources yang ada di AWS. Jadi sedikit history background, AWS sendiri sudah launching dari tahun 2007. Dan di tahun 2007 sampai dengan sekarang, instance type yang sudah di-launch itu lebih dari 270 instance type. M1, M2, T1, T2, habis itu ada C4, ada M4 yang sekarang lagi terkenal, yang banyak digunakan. Tapi sebenarnya jumlah instance type-nya itu ada 270. Dan tidak semua tipe instance type itu populer digunakan. Ada beberapa yang tidak banyak digunakan di region-region tertentu. Nah, itu yang disebut sebagai spare resources. Resources nganggur dari si AWS. Nah, resources yang nganggur ini yang di-allocate untuk digunakan kepada spot customer-nya AWS. Sehingga harganya itu bisa decreasing 70-90% untuk satu instance. Very, very cheap. Dan biasanya banyak customer yang worry. Kalau misalnya kita pakai spot instance ini, berarti bisa tiba-tiba mati dong kalau apabila mau digunakan oleh AWS. Yes, itu statement dari AWS. Dan notifikasinya adalah hanya dalam waktu 2 menit. Jadi 2 menit mereka berikan notifikasi, lalu VM Bapak Ibu yang ada di spot instance itu akan dimatikan. Tetapi do not worry karena berdasarkan data dari 3 bulan terakhir hanya 5% dari seluruh spot instances itu yang di-interrupt, yang dimatikan karena ingin digunakan oleh on-demand customer. Dan apabila kita bisa mendefine sebenarnya workload apa sih yang bisa dengan aman kita gunakan spot instances, itu nggak masalah karena dengan 2 minutes notice kita bisa lakukan auto scaling. Jadi ini tipsnya untuk menggunakan spot instance adalah kita gunakan auto scaling, di mana auto scalingnya itu kita set untuk mengkombinasikan spot instance dengan on-demand instance. Simpelnya kita bilang gini sama si auto scaling kita. Apabila demand dari customer-nya, traffic-nya itu naik, buatkan instance masing-masing di satu on-demand, di satu spot. Sehingga apabila spot-nya itu tiba-tiba ke-interrupt, dia akan menggunakan on-demand instance only.
Nah, perlu dipastikan kalau workload Bapak Ibu bisa di-separate ke different instances. Jadi dia harus sudah mulai microservices. Kalau containerized workload itu commonly can be used in spot instance. Jadi kalau sudah aplikasinya itu dalam kontainer, itu sangat cocok untuk digunakan ke auto scaling ini. Nah, workload lainnya seperti apa sih yang bisa kita juga manfaatkan untuk spot instance adalah big data. Jadi kalau Bapak Ibu ada running Hadoop, ada running Spark, itu bisa juga using spot instance. Untuk high performance computing, itu juga bisa menggunakan ini. Karena biasanya untuk create simulation itu kita butuh very large amount of CPU dalam waktu yang singkat. Nah, kita juga bisa gunakan spot instance. Untuk test and development workload yang sudah containerized juga direkomendasikan menggunakan spot instance. Jadi seperti itu. Contoh HPC itu ada customer story-nya itu, kalau Bapak Ibu tahu namanya Western Digital, WD. WD ini adalah manufacturer hard disk ya, hard drive, di mana mereka itu perlu melakukan simulasi untuk mengetahui failure rate dari mereka punya hard disk. Jadi mereka perlu simulasi nih, nyalain, terus kencang, untuk mereka tahu persentase kegagalan dari hard disk mereka itu di berapa persen. Mereka running simulasi tersebut di on-premise mereka, dan itu berjalan selama 20 hari simulation, high performing computation ya. Nah, ketika dipindahkan menggunakan spot instances di AWS, itu selesai calculation-nya, simulation-nya itu hanya dalam 8 jam saja. 8 jam dan consume sekitar 1 juta vCPU di satu region. Sebenarnya dari customer study ini, apa sih informasi yang kita bisa dapatkan? Yaitu spare resources dari AWS itu sebenarnya sangat amat banyak. Gitu, sampai ada 1 juta vCPU hanya di single region. Jadi we can use spot instances untuk workload kita yang tidak critical, atau bisa saja dia critical, bisa saja dia production, tapi kita combine dengan on demand, kita lakukan auto scaling. Atau kalau dia containerized sudah dalam bentuk kontainer, juga tidak masalah untuk ditaruh di spot instance, karena kita punya, kalau di kontainer kita kenal yang namanya persistent volume. Jadi sekalipun Docker-nya kita destroy, tapi datanya itu akan tetap ada di persistent volume-nya kita. So spot instance is a right choice. Itu terkait. Waktu saya tinggal 2 menit. Jadi ini tipsnya. Mungkin saya lanjut terkait budgeting. Ini juga nggak kalah penting. Dalam penghematan cost, kita perlu menerapkan budgeting untuk resources yang ada. Dan di budgeting ini, ketika kita sudah set, kita akan mendapatkan email notification. Email notification apabila, contohnya nih, kita set budget 1 bulan $1.000. Nah, kita set threshold itu di 80%. Ketika akhirnya cost kita hit $800, kita akan mendapatkan email. Cost kita sudah mencapai $800, sehingga kita bisa lakukan adjustment. Mana yang perlu dimatikan, mana yang nggak perlu. Gitu. Jadi ini juga simple, tapi banyak yang belum menerapkan di AWS. Setting the budget alert. Nah, itu aja tips and trick yang hari ini bisa saya sharingkan ke Bapak Ibu. Yes. Ya, bisa minta bantuannya untuk mengisi feedback form. Oke, thank you Ibu Emma. Wah, sudah mau jam 11 juga ya. Mungkin dari Bapak Ibu bila ada pertanyaan bisa langsung tanpa ragu-ragu bisa langsung diketik saja. Bila nanti mungkin waktunya cukup kita akan jawab satu-satu. Tapi bila memang nanti waktunya sudah lewat jauh, coba nanti kita akan follow up ke masing-masing Bapak Ibu ya via call. Oke. Sambil Bapak Ibu mengisi feedback form, mungkin ini ada satu pertanyaan Pak Toto. Ya, dari Pak Arbet ya. Menggunakan CC dan lewat partner. Nah, kebetulan nih aku sudah siap special offer hari ini untuk perpindahan billing dari CC ataupun dari AWS Direct Customer ke VB Cloud. Kita sedang ada special offer, yaitu free credit untuk $300 pemakaian di 1 bulan pertama. Jadi lumayan banget. Dan other benefit dari sisi technical adalah tidak adanya perpindahan IP atau perubahan IP address dan downtime. Jadi
semua layanan akan tetap seperti biasa, simply pindah di back end, dan ketika Bapak Ibu sudah pindahkan ke VB Cloud, benefit lain yang kita dapatkan adalah free support untuk 24/7. Jadi kita tuh sudah punya call center kita yang on 24/7 lokal dengan bahasa Indonesia. Jadi apabila ada keluhan, ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan dan akan dijawab oleh tim kami yang standby. Dan ini untuk free tier supportnya adalah best effort ya tadi, no SLA. Kalau Bapak Ibu mau yang SLA, kita punya managed service offering. Itu yang tadi saya cerita sampai bisa kita terapkan instant scheduler, kita deploy bareng, kita berikan analisis cost report tiap bulannya, kita presentasikan ke customer, itu juga memungkinkan. Nah, dengan perpindahan billing, keuntungan keduanya adalah tagihannya akan menjadi dalam rupiah dan juga disertakan faktur pajak. Jadi untuk Bapak Ibu yang wajib melaporkan pajak juga ini sangat membantu. Beberapa customer kami pindah karena butuh faktur pajak. Dan yang terakhir adalah adanya term of payment. Ini juga ada nih set of customer yang cerita mereka itu account-nya tersuspend karena ada late payment. Tidak bisa kita pungkiri kalau ada kalanya kadang-kadang kita ada keterlambatan pembayaran, overdue payment. Nah, kalau menggunakan local partner seperti VB Cloud, kami akan dengan berbagai cara berusaha menotifikasi Bapak Ibu, tidak serta-merta langsung mensuspend. Karena apabila tiba-tiba disuspend, itu layanan berarti mati, Bapak Ibu ya. Komplain langsung datang tuh dari customer, dari manajemen, dari berbagai pihak. Itu yang kita juga coba hindari dengan servicesnya kita. Nah, syaratnya apa sih eligibility-nya adalah apabila Bapak Ibu mempunyai satu upcoming new project yang akan di-launch di AWS itu di tahun 2020. Boleh di bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nggak apa-apa selama bisa didetailkan kalau kebutuhannya itu kapan dan untuk project apa, we can give you the credit sebesar $300 di bulan pertama. Jadi misalnya mau pindahnya di bulan April, ya oke, di bulan April akan didapatkan $300. Atau nanti mau di Mei, itu juga bisa. Dan ketika project itu akan di-launch, let's say di bulan Oktober, kita akan berikan another $300 credit untuk membantu Bapak Ibu melaunch project barunya. Jadi this offering menurut saya cukup bagus. Dari awal tahun belum ada offering seperti ini. Free totalnya itu $600 untuk perpindahan di bulan April dan Mei. Jadi bisa dikontak teman-teman AMVB-nya yang Bapak Ibu kenal atau dari Junifer juga yang biasa kontak sama Bapak Ibu juga boleh dihubungi apabila Bapak Ibu ingin menggunakan special offering ini. Yes, wah jadi sangat ini ya, jadi benefitnya banyak banget ya bila pindah ke kita, ke partner gitu ya, daripada pakai sisi sendiri ya. Betul, Pak. Oke, wow, oke. Sama-sama Pak Albert, thanks penjelasan. Terima kasih, oke. Mungkin satu lagi aja kali ya, pertanyaannya sudah lewat dari jam 11, sudah lewat 4 menit. Bapak Thoyib, iya rencana ke depan nih data center nih, seperti dari beberapa hari yang lalu juga sering banyak yang ditanyakan ya, di webinar-webinar yang lain. Ya, saya akan bantu jawab. Mungkin sekalian mengingatkan untuk feedback formnya, mohon bantuannya Bapak Ibu untuk diisi. Itu nggak terlalu panjang, cukup simpel, tapi membantu kami untuk kedepannya lebih baik lagi dalam mendeliver webinar kami. Nah, untuk rencana terkait data center di Indonesia. Nah, betul. Udah dijawab oleh Mbak Albert Suwandi di 21 plan-nya di C-Region Indonesia. Tapi ada insider info. Ini kemarin saya baru call dengan tim AWS. Infonya ini belum official, tapi ada kemunduran dari plan awal. Karena akibat dari COVID-19. Jadi beberapa timeline-nya mereka itu ada mundur. Jadi yang tadinya awal 2021 mungkin bisa mundur ke akhir 2021, bahkan worst case-nya itu akan mundur ke 2022. Dan AWS sendiri mengatasinya dengan Outpost. Jadi mereka punya private dedicated cloud itu yang namanya Outpost, itu sudah di-launching per bulan Februari 2020. Dan VB juga bisa jadi partnernya untuk pembelian Outpost sih. Itu untuk membantu mengatasi kemunduran dari timeline-nya ini. Tapi belum ada official news. Itu kemarin baru ngobrol dengan beberapa AM, beberapa tim dari AWS. Mereka baru inside info sih itu. Yes.
Berarti emang ada Gitu. kemunduran karena pandemi COVID ini ya. Betul, Pak. Perlu banyak penyesuaian juga. Oke, baik. Semoga menjawab Pak Thoyib. Dan juga bagi yang lainnya juga masih ditunggu juga untuk beberapa simple question untuk feedback formnya kita. Oke, dari jam 11:06. Apakah mungkin ada pertanyaan lainnya? Oke, mungkin sudah cukup ya? Iya, Pak Toto. Oke, baik. Kalau begitu Bapak Ibu, terima kasih. Nanti untuk feedback formnya tetap masih bisa untuk Bapak Ibu isi. Di situ juga nanti kita ada minta beberapa kontak. Bila nanti memang berkenan untuk dihubungi kembali oleh tim VB, diklik saja yes. Nanti kita akan coba hubungi mungkin terkait dengan update-update campaign yang seperti tadi Bu Emma bilang untuk billing AWS atau mungkin special offer lainnya. Iya. Oke. Siap. Nanti Baik, katanya ada begitu. satu kan ada input dari Pak Albert Suwandi, nextnya boleh bahas Azure. Noted ya Pak, kita akan sampaikan ke tim kita. Kalau nextnya kita bahas Azure, kita bisa masukkan ke rekomendasi plan kita. Nah, saya mau ingatkan besok kita masih ada satu webinar lagi akan membahas tentang Acronis. Jadi backup sekaligus ransomware protection. Kalau Bapak Ibu pingin dengar detailnya, please come tomorrow karena nanti ada tim dari technical strategist kita, ini akan lebih technical, yang membahas perkenalan tentang Acronis. Jadi seperti apa cara kerjanya dan kenapa dia bisa sekaligus ransomware protection. Nah, link registrasinya nanti akan di-share juga oleh Pak Toto dan teman-teman AM kita kali ya. Nih, Pak Suwandi mungkin mau join. Oke, Pak Suwandi nanti kita akan infokan. Baik. Oke, saya rasa itu saja cukup untuk sesinya hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dan berpartisipasi. Thank you so much. Have a nice day. Baik, terima kasih untuk waktu sharingnya Ibu Emma. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya yang telah hadir. Sampai jumpa besok ya Pak, Bapak Ibu. See you, stay safe. Yo.